Oke, lanjut ke soal berikutnya. Dalam sebuah lift tergantung sebuah pegas yang konstantanya sama dengan 400 Newton per meter. Kemudian ujung bawah pegas digantungi beban. Masanya 2 kilogram. Hitunglah pertambahan panjang pegas jika lift bergerak turun dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Jadi yang ditanyakan di soal itu adalah pertambahan panjang pegas atau simbolnya adalah delta X, ya. Nah, untuk menghitung delta X, kita bisa menggunakan prinsip dari hukum Hooke. Jadi F itu sama dengan K kali delta X. F itu adalah gaya yang bekerja pada pegas, sementara K itu adalah konstanta pegas. Lalu delta X itu adalah pertambahan panjang yang dialami oleh pegas, ya. Nah, nanti kalau kita bayangkan, misalkan di sini saya punya sebuah pegas konstantanya K. Lalu ujung bawah pegas ini saya tarik dengan sebuah gaya sebesar F. Nah, logikanya si pegas ini akan bertambah panjang, dia akan molor ke bawah sejauh delta X. Nah, kalau ditanyakan berapakah besarnya delta X, ya tinggal kita kembalikan ke rumus semula. Jadi F sama dengan K kali delta X, ya berarti delta X sama dengan F dibagi dengan K, ya kan? Nah, yang berperan sebagai gaya pada pegas itu bisa berupa gaya tarik yang langsung kita berikan pada pegas. Bisa juga berupa berat beban yang tergantung pada pegas, ya, sama halnya seperti di soal yang akan kita bahas, ya. Jadi berat itu nanti rumusnya adalah W sama dengan M kali G, massa kali percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, biasanya kalau kasusnya ada sebuah pegas digantungi beban, ya, biasanya F itu langsung sama dengan W, kan begitu ya? F sama dengan beratnya beban. Nah, di soal yang kita bahas, ini kasusnya sedikit berbeda. Mengapa? Karena pegas dan beban itu diletakkan dalam sebuah lift yang sedang bergerak. Nah, maka nanti F itu tidak sama dengan W, melainkan sama dengan W aksen. Coba kita berlogika sebentar ya. Kalau misalkan kita menimbang sebuah benda dalam sebuah lift yang sedang bergerak, tentunya berat yang terukur itu tidak akan sama dengan berat benda realnya, ya. Ambil kasus kalau misalnya kita timbang badan dalam sebuah lift yang sedang bergerak turun, maka berat yang terukur itu akan cenderung lebih ringan dari berat badan kita sesungguhnya. Nah, artinya di situ ada berat semu. Jadi W aksen itu istilahnya adalah berat semu, ya Dek ya. Jadi F sama dengan W itu betul berlaku ketika apa? Ketika liftnya diam, tidak bergerak. Tetapi F sama dengan W aksen, ya, sama dengan berat semu dari beban itu ketika liftnya bergerak. Nah, kalau di soal ini liftnya sedang bergerak turun. Jadi tugas kita selanjutnya adalah menghitung berapakah besarnya W aksen. Nah, caranya bagaimana? Sebenarnya ini sudah pernah kita bahas di fisika SMA kelas 10 ya Dek ya, ketika adik-adik belajar tentang hukum Newton. Nah, kalau misalkan saya punya sebuah lift, ya, nah lift ini bergerak turun ya dengan percepatan tertentu, misalkan A begitu ya. Lalu di sini saya mau menimbang sebuah benda. Nah, kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda. Yang pertama jelas ada gaya berat. Berat itu selalu arahnya ke bawah, ya kan? M kali G. Kemudian jangan lupa di sini ada gaya normal. Nah, yang terukur itu adalah gaya normal, ya. Jadi berat benda yang terukur dalam sebuah lift yang sedang bergerak itu sama dengan gaya normal, ya. Nah, sesuai dengan hukum Newton yang kedua, berarti nanti sigma F itu sama dengan M kali A, ya. Berat arahnya kebetulan ini searah dengan percepatan ya, berarti tandanya adalah positif. Kemudian gaya normal karena berlawanan arah dengan percepatan, maka tandanya adalah negatif ya. Oke, kita masukkan kembali ke hukum Newton yang kedua, berarti W dikurangi N sama dengan M kali A ya. Kita masukkan angkanya ya. W itu sama dengan M kali G, ini rumusnya. Massa beban 2 kg berarti 2 kali 10 sama dengan 20 dikurangi N sama dengan 2 kali 4, ya kan? Percepatan sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Yuk kita lanjutkan ya, berarti N sama dengan 20 dikurangi 8. 20 dikurangi 8 sama dengan 12 Newton. Nah, artinya berat benda yang terukur
dalam sebuah lift yang sedang bergerak turun itu sama dengan 12 Newton. Ya, jadi W aksen itu sama dengan N sama dengan 12 Newton. Ya, lebih ringan dari berat benda realnya. Kalau berat benda realnya kan 20 Newton. Nah, kalau ditimbang dalam lift yang bergerak turun, ya, beratnya itu akan cenderung lebih ringan menjadi 12 Newton. Nah, gaya sebesar 12 Newton inilah ya yang bekerja pada pegas. Sehingga kalau kita mau menghitung delta X, berarti rumusnya apa? Rumusnya adalah F dibagi dengan K, ya kan? Berarti F dibagi dengan K, kemudian F-nya ini kita ganti dengan W aksen dibagi dengan K. Yuk kita masukkan. W aksennya sama dengan 12. Kemudian K-nya sama dengan 400. Yuk kita sederhanakan ya. Berarti atas bawah dibagi 4. 12 dibagi 4 itu sama dengan 3. Nah, maka kita dapatkan berapa? 3 dibagi 100 itu sama dengan 0,03 meter. Atau kalau kita jadikan cm berarti dikali 100 ya, sama dengan 3 cm. Jadi delta X-nya sama dengan 3 cm. Nah, sehingga kalau ditanya berapakah pertambahan panjang pegas jika lift bergerak turun dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat, maka jawabannya adalah 3 cm. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas soal yang sejenis ya, tetapi kasusnya adalah lift bergerak naik. Oke, jangan lupa bagi adik yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe, kemudian klik like, dan silakan boleh di-share di sosial media kalian. Kemudian bagi adik yang merasa kesulitan, ada pertanyaan terkait dengan materi yang kita bahas di video kita kali ini ya, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjawab seluruh pertanyaan kalian. Oke, sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.